Ya Pak Cak, sehat Cak ya? Alhamdulillah. Lalu gimana? Sehat? Alhamdulillah. Kita ngopinya di pinggir kali sekarang ini Ya, Cak. suasananya asik ini. Di desa apa sih ini? Pakisan ya? Pakisan. Pakisan, Kecamatan Telogosari di Kopi Lawas. Nah ini sebuah inisiatif dari pemuda Cak. Ya, betul. Tanpa harus muluk-muluk Mm-mm. milih tempat, buka usaha. Ini kan sebuah kreativitas yang harusnya kalangan masyarakat Bondowoso membaca peluang itu Cak ya. Betul. Eh, Akhir-akhir ini memang banyak tempat yang menjadi inspirasi teman-teman UMKM, khususnya pemuda-pemuda di pelataran-pelataran jalan yang tempatnya agak teduh, kemudian agak asri. Nah, itu banyak bermunculan usaha-usaha UMKM yang diprakarsai oleh teman-teman pemuda. Dulu ada di Desa Sulek, terus kemudian di Wonosari juga kayaknya ada, terus di Tenggarang. Karena kemarin kita sempat beberapa kali mengunjungi gitu ya, di tempat-tempat yang seperti ini. Saya apresiasi dan tempat-tempat yang seperti ini perlu kita perlu kita support, karena secara tidak langsung atau bahkan secara langsung ini meningkatkan ekonomi masyarakat juga gitu Ya, ya. dan mengurangi pengangguran. Mengurangi pengangguran itu yang paling mudah lah untuk kita pahami dalam usaha-usaha UMKM yang lahir di tempat-tempat seperti ini. Saya kira pemerintah harus support lah terhadap kegiatan teman-teman pemuda yang positif seperti semacam Ya ini. harus ya. Ya, Jadi jangan dikit-dikit dipermasalahkan karena tidak berizin. Harusnya yang tidak berizin itu diarahkan. Wadah ya. Mas, kita buat izinnya dulu. Nah, Kita buat kerjasama gimana sekiranya lingkungan itu tidak terkotori. Kan ya, harusnya begitu. betul. Jangan Jadi, ujuk-ujuk somasi, kan begitu Cak ya. Jadi saya kira begini, pemerintah itu kan harus mengayomi ya. Jadi izin itu bagian dari prosedur, tetapi pemerintah harus jemput bola dong. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya positif, sebenarnya mereka sudah membantu pemerintah itu sendiri, gitu kan ya. Coba misalkan kegiatan masyarakat kemudian banyak negatifnya, yang ruwet kan pemerintahnya. Nah, harusnya pemerintah itu ketika ada kegiatan-kegiatan yang positif semacam ini, prosedur itu jalan, tetapi jangan kemudian menjadi persoalan utama yang harus ya mereka dong yang harus. Jadi kita harus proaktif lah sebagai pemerintah, itu harus proaktif, menjemput, mendampingi, ya kan, memberikan wawasan. Persoalan nanti ada dampak-dampak yang lain, misal kayak kotoran ya, sampah, itu kan bisa diedukasi. Nah, betul. Nah, edukasinya itu ya tentu pemerintah harus hadir gitu kan. Terus kemudian izin juga pemerintah hadir sebagai pelayan dong. Jadi begitu. Saya kira seperti itulah. Jadi kita harus merubah pola-pola. Kalau dulu zamannya Belanda mungkin begitu ya. Jadi pola kalau bahasanya itu ya kita rakyat yang harus datang gitu, nggak harus begitulah. Sekarang kan sudah era-era reformasi. Jadi saya kira pola-pola seperti itu sudah mulai sedikit-sedikit harus dirubah lah. Jadi kecenderungannya lebih ke pendekatan persuasif ya. Betul. Jadi seperti itu. Nah, ngomongin pemerintahan ini Cak. Ya, boleh. Kayaknya lagi rame di Bondowoso ini ya. Namanya apa itu? Kemarin kan sudah viral adanya penangkapan, kemudian penetapan mantan wakil bupati. Ya, saya kira begini, kalau urusan itu selama itu positif dalam konteks penegakan hukum, saya kira itu bagus gitu ya. Baiklah untuk tentu untuk keberlangsungan pemerintah ke depan gitu kan. Karena korupsi itu kan sangat merugikan masyarakat kan gitu kan ya. Tetapi kita juga dalam melihat kejadian-kejadian akhir-akhir ini di Bondowoso, yang pertama saya ingin apresiasi aparat penegakan hukum. Beliau-beliau sudah bekerja sangat
kayaknya on fire sekali Ya. akhir-akhir ini ya. Dan kita sebagai rakyat biasa lah, rakyat pinggiran, support betul terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, oleh kepolisian dan lain sebagainya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, tentu kita apresiasi dalam tadi yang saya sampaikan dalam konteks yang positif, dalam konteks penegakan hukum di Kabupaten Bondowoso. Harapannya adalah bagaimana output dari penegakan hukum yang positif ini nanti berimbas kepada kesejahteraan tentunya, kesejahteraan amin. masyarakat, dan kemudian program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, baik itu dari kabupaten, provinsi maupun APBN, itu betul-betul tepat sasaran kan begitu kan. Artinya tidak terpangkas seperti yang diberitakan akhir-akhir ini. Nah, bahasanya setoran. Setoran dan lain sebagainya. Janganlah gitu ya, setoran. Ya, intinya ayo kita hari ini mulai merubah pola seperti itu. Harus sudah kita harus dukung, kemudian kita harus support terhadap penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, untuk yang hari ini sedang berproses dalam penegakan hukum, baik itu tersangka ataupun pihak-pihak yang lain, ya kita sebagai warga tetap tetap proporsional dalam melihat itu gitu ya. Bahwa ada sesuatu yang positif ya kita hargai, ada sesuatu yang negatif dalam konteks penegakan hukum, artinya pelanggaran hukum ya harus dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira masyarakat harus hari ini sudah mulai memahami dan cerdas-cerdas lah kalau dalam soal itu. Jadi intinya kita proporsional melihat tokoh-tokoh yang kemudian hari ini tersangkut kasus-kasus hukum yang terutama korupsi ya. Ya, harapan lainnya juga mudah-mudahan ya tikus-tikus yang ada di tempat-tempat lain, khususnya di Bondowoso, itu juga segera. Jadi bukan hanya 1, 2 kemudian selesai. Ya, betul. Jadi harus tuntas. Pasti ada rembetannya itu kan ya. Ya, betul. Nah, karena bicara tentang sekian banyak lembaga kemarin itu yang merugikan kurang lebih 5 sekian meter. Itu kan bukan hanya 1, 2 orang pastinya yang main. Oh, nggak mungkin. Pasti ada beberapa orang yang kemudian ada hubungan gitu ya. Ada keterikatan permainan dalam kasus hukum tersebut. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Alung. Jadi kasus penegakan hukum ini harus tuntas gitu ya. Harus tuntas kalau bahasa kita di bahasa jalanan lah, sampai ke akarnya. Seakar-akarnya. Karena kenapa? Biar ini menjadi edukasi juga kepada aparat. Apakah itu pemerintahan, apakah itu legislatif, eksekutif dan lain sebagainya yang terkait dengan pengelolaan dana pemerintah dalam pembangunan daerah ini. Jadi ini biar menjadi edukasi untuk bagaimana kita ke depan sudah mulai memangkas lah kasus-kasus yang seperti itu. Dan dampaknya jelas nanti juga pasti yang akan mendapatkan dampak positifnya adalah masyarakat. Jadi seperti itu. Bukan hanya masyarakat saja, tapi nama baik Bondowoso akan semakin naik. Begitu. Betul. Semakin banyak kejaksaan ataupun aparat penegak hukum lainnya menangkap tikus-tikus yang selama ini berkeliaran di balik adanya pemerintahan, tentu Bondowoso akan semakin naik grade keamanannya kan. Benar. Seperti yang banyak kita dengar, bahkan baik itu dari media sosial, pemberitaan dan lain sebagainya, bahkan media-media berita-berita online, bahwasanya memang masalah utama dalam pengelolaan keuangan negara ini kan adalah penyalahgunaan dalam tanda kutip yang sering kita temui adalah korupsi. Jadi ini tidak bisa hanya menjadi tugas salah satu lembaga negara atau intinya ini harus menjadi semangat bersama betul. Agar penegakan hukum yang positif ini bisa berjalan lebih baik lagi ke depan, tidak hanya tumpul ke bawah, tetapi hukum itu harus adil dalam konteks ya
siapapun yang kemudian baik itu pejabat ataupun siapapun yang merugikan uang negara ini, ya tentu kita harus support bersama-sama agar penegakan hukum ini terus berjalan ke depan. Jadi seperti itu. Dan di sisi lain juga masyarakat jangan takut untuk mempublish adanya kejanggalan-kejanggalan. Begitu. Betul. Saat ini sudah canggih. Betul. Digitalisasi. Ini dirasakan oleh semua kalangan. Jadi kalau ada bahasa-bahasa saya takut mau posting begini, saya takut mau posting jalanan rusak. Sudah, jangan takut lagi. Ngapain harus takut? Nah, menurut saya aja ya, takut itu hanya ada dalam pikiran aja, tidak dalam tindakan kan ya. Ya, betul. Ketika kita sudah viralin nih jalanan rusak. Kemudian ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengintimidasi bahkan mengancam. Kita tidak lagi mikirin takut, tapi kita itu mikirin win-win solution. Betul. Saya harus gimana? Apakah saya harus melaporkan ancaman yang ada? Apakah saya harus komunikasi dengan aparat kepolisian, menindaklanjuti intimidasi yang saya rasakan? Kan begitu, Cak. Betul. Saya kira tidak ada yang dirugikan ya dalam mempublish sesuatu yang memang perlu diinformasikan gitu ya. Itu tidak ada. Apalagi ini kepentingan umum dalam hal, kecuali memang itu personal, itu kan urusannya dengan ITE kan gitu kan ya. Tapi kalau fasilitas umum, kemudian kepentingan umum, ini saya kira peran teknologi itu hari ini tidak bisa dielakkan lagi gitu ya. Harus kita gunakan sebagai alat untuk yang positif untuk mempublish paling tidak yang biasanya itu hanya dilihat oleh warga sekitar, dengan adanya teknologi kan bisa dilihat oleh orang banyak. Betul. Termasuk oleh pemerintah sendiri kan gitu kan, oleh legislatif, oleh yudikatif, oleh eksekutif kan gitu kan. Jadi semuanya bisa kita bertukar informasi. Nah, ya kan. Tentu dari hal-hal tersebut yang kita harapkan adalah hal positif. Yang kita harapkan adalah ya tindakan-tindakan pasti untuk bagaimana menanggulangi kan begitu kan, atau bagaimana memperbaiki dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan misalkan ancaman dan lain sebagainya, saya kira itu sudah nggak zaman lagi ya. Jadi misal kita publish karena itu berkaitan dengan wilayah desa misalkan, ya saya kira Pak Kades kita hari ini sudah mulai terbuka juga ya, harusnya ya sudah mulai terbuka juga. Artinya kita mempublish seperti itu sebenarnya bukan mempublish aib, kan tidak gitu kan ya. Kalau itu memang diperhatikan oleh pemerintah, tentu misal ada jalan yang rusak, tentu jalannya tidak sampai rusak, kan gitu kan, terawat dan diperbaiki. Ya. Saya kira pimpinan sampai di level terbawah itu harus proaktif dan juga terbuka gitu ya terhadap informasi teknologi dan informasi hari ini gitu kan ya, dan bisa digunakan dengan maksimal sehingga kita bisa bertukar informasi bahwa ada tempat yang misalkan fasilitas umum yang ini butuh perbaikan dan lain sebagainya. Termasuk misalkan seperti sore hari ini kita ngobrol nih kan. Ya ini kan bagian dari informasi bagaimana biar yang melihat kegiatan-kegiatan semacam ini tidak hanya di wilayah ini saja, tetapi bagaimana pemerintah misalkan ada yang nonton hari ini, paling tidak mungkin ada beberapa pemerintah yang beliau-beliau yang baik hatinya misalkan menangkap ini sebagai peluang. Nah ini kan penting sekali gitu ya, sehingga informasi-informasi semacam ini saya kira dari podcast-podcastnya Le Alung, dari VT-VT-nya Le Alung itu saya support sekali, bahkan itu wajib gitu ya, wajib dan perlu continue. Kalau perlu jangan sampai tidak podcast tiap minggunya gitu. Siap, apapun obrolan boleh gitu, yang penting positif seperti itu. Jadi kembali pada bagaimana seseorang itu dulu hendak mencalonkan bicara tentang kepentingan rakyat, bicara tentang kebutuhan rakyat. Sekarang udah ada loh, sekarang sudah ada. Gimana itu ya? Ya begini kan, ketika dulu ingin masih butuh dukungan, kemudian didukung oleh masyarakat, jadi dewan, jadi bupati, jadi pejabat. Ya hari ini kembalilah bahwa masyarakat hari ini ada kok yang butuh panjenengan. Gitu kan ya, ada. Faktanya ada banyak semacam apakah itu fasilitas umum, ada kegiatan UMKM, ada kegiatan belajar mengajar, ada guru ngajar. Ayo kembali kepada masyarakat, temui mereka apa yang mereka butuhkan, serap aspirasinya,
kemudian ayo kita dorong bersama-sama, dan saya yakin beliau-beliau yang baik hatinya akan mampulah untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi yang memang itu kewajiban mereka, kita titipkan kepada mereka untuk diperjuangkan di tempat mereka masing-masing kan begitu kan. Jadi bahasanya rakyat tidak pernah hilang. Rakyat tidak pernah hilang. Meskipun pemilihan sudah selesai. Betul. Nggak pernah hilang. Rakyat hilang. itu hari ini justru menunggu yang kemarin masih nyalon dewan, sekarang udah jadi dewan misalkan. Ya masyarakat hari ini menunggu gitu. Hari ini sedang menunggu panjenengan semua untuk bagaimana kegiatan-kegiatan masyarakat ini ya minimal lah diperhatikan seperti itu. Bagaimana realisasinya nanti. Realisasinya dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti itulah. Tapi enak loh ya kopinya ini. Enak banget. Tanpa kopi. Tanpa gula. Kopi, tanpa gula. Enak. Ini harusnya kopi Bondowoso nih, harusnya. Kopi Tapi Bondowoso aja? Kopi Bondowoso ya? Kopi Bondowoso. Mantap ini. Ngambilnya di Ijen katanya. Oh, ngambilnya di Ijennya. Nah, ini kan. Padahal mereka nggak pernah diedukasi. Mungkin saya salah ya, mungkin saya salah. Tapi saya pernah ngecek dulu kepada UMKM ya yang dagang sore-sore begini. Saya pernah tanya begini, apakah ada edukasi dari pemerintah? Nggak ada. Kemudian apakah ada support sehingga misalkan didukung oleh pemerintah, yuk buka yuk di situ? Nggak ada katanya. Apakah pernah dibantu? Belum pernah dibantu. Dulu saya pernah ditanya di Tenggarang, di daerah Tenggarang itu. Nah, Mas, konten TikTok ya Mas ya? Siap. boleh. Ganti deh. Ya, boleh. Jadi seperti kopi tadi, saya tanya, apakah pernah diedukasi untuk mencintai produk Bondowoso? Kalau mereka tidak diedukasi tapi punya kesadaran, pemerintah harus hadir dong. Harus hadir. Bukan hanya hadir, Cak, memberikan support. Mensupport, membimbing. Iya. Nah, itu kewajiban pemerintah. Entah kasih modal, Nah, betul. kasih gerobak. Bahwasanya pemuda-pemudi kita di Bondowoso, putra-putri Bondowoso ini ternyata tanpa didorong di awal, mereka sudah punya kesadaran. Tinggal bagaimana pemerintah datang ke mereka, datang ke mereka, kebutuhannya apa. Ya, jadi gandeng mereka, kemudian arahkan mereka ke hal-hal yang lebih positif lagi. Saya kira seperti itu. Karena begini, Le. Dulu saya pernah bukan aktif ya, ya sedikit aktif lah dalam misal ada festival kopi. Saya contohkan aja, festival kopi. Ada kegelisahan di pikiran saya. Semenjak Bupati kita pada waktu itu, Mas Amin Said Husni, mencetuskan label Bondowoso Republik Kopi. Sehingga label itu menjadi label yang resmi dan itu hanya dimiliki oleh Bondowoso. Bondowoso Republik Kopi itu sudah label resmi, Le. Jadi di dunia ya yang Bondowoso Republik ya hanya di Bondowoso gitu, yang Republik Kopi ya hanya di Bondowoso. Itu Mas Amin pada waktu itu masih menjabat bupati dan mencetuskan itu. Terus kemudian ada kegelisahan di dua kegelisahan di pikiran saya. Pertama, festival kopi, ya kan? Festival kopi itu yang sering saya lihat, apakah itu di Ijen, apakah itu di alun-alun, ya, itu penggunaan alat itu modern. Nah, yang menjadi kegelisahan dan pertanyaan besar saya di pikiran saya adalah apakah dengan alat yang modern ini sudah ada edukasi kepada pelaku-pelaku kopi yang yang di bawah yang home industry. Ya. Karena dulu ketika saya masih kecil ya sampai SMA mungkin ya, ibu saya itu sering beli kopi bungkusan, dibungkus plastik biasa, ke tempat orang jual kopi. Memang kopi ya dia beli kopi asli Bondowoso. Jadi dia beli terus kemudian dia sangrai sendiri dengan cara tradisional, kemudian dia kalau bahasa Madurnya Etoto TV, terus ya gitulah dengan cara tradisional. Apakah itu tidak mengganggu mereka? Satu ya. Kemudian yang kedua, kalau tujuannya adalah industri yang kemudian nanti arahnya ke wisata, Ijen misalkan, yang diharap adalah wisatawan asing, tentu yang ada di pikiran saya, mereka sudah biasa melihat alat-alat modern itu. Kira-kira mungkin tegur saya kalau salah mungkin. Kalau orang Amerika atau orang Eropa misalkan ya, turis-turis itu udah biasa dong lihat mesin-mesin sangrai yang canggih-canggih itu biasa. Tapi mereka tidak biasa melihat lesong. Mereka tidak biasa melihat sangaran
munjan anak sangaran yang pakai tanah itu, Le. Tempat gorengan yang pakai tanah, yang itu pakai tungku. Itu mereka nggak mungkin di negara mereka nggak melihat. Kenapa tidak bikin festival kopi tradisional yang semacam itu? Kalau soal bagaimana ini kadar itu bisa diedukasi. Soal yang lain-lain itu hanya persoalan narasi, gitu. Persoalan narasi dan persoalan bagaimana kita secara ilmiah kita harus bisa menjelaskan bahwa kopi tradisional itu tidak kalah dengan kopi yang modern, ya kan? Nah ini tentu itu yang menjadi pemikiran saya pada waktu itu sampai sekarang, karena saya masih belum melihat ada festival kopi tradisional. Saya membayangkan di Ijen itu ada festival yang rai kopi itu ya pakai tungku, dan nenek-nenek itu yang biasa orang-orang sepuh, terus dengan cara-cara tradisional, dan nanti kalau turis datang pun saya yakin mereka akan lebih tertarik kepada itu. Nah itu satu. Bicara tentang kearifan lokal. Kearifan lokal. Kemudian yang kedua, Le, saya sering ngopi di Lesehan. Ya, saya nggak lihat satupun kopi yang dijual itu produk Bondowoso, Le. Nggak ada yang ada. Saya sebut brand ya, mohon maaf. Torabika atau kopi dan ada kemasan. Pada waktu itu saya berbicara ini karena sudah ada label Bondowoso Republik Kopi. Iya. Seandainya pemerintah itu hadir, bikinlah entah itu bagaimana caranya mereka bisa menyiapkan saset kemasan. Karena saya tanya, kenapa kok nggak bisa jual kemasan kepada orang-orang yang jual home industry yang jual kopi bubuk yang hanya dibungkus pakai plastik biasa, gitu ya, plastik bening gitu ya. Iya. Jawaban mereka, kalau saya bikin kemasan, satu saya harus punya izin, kedua dia itu kemasannya mahal. Nah ini kalau disupport pemerintah, maka itu akan bisa bersaing dengan produk-produk yang biasa kita temui, Nescafe, Torabika dan lain semacamnya. Bisa. Kenapa tidak? Karena kita sudah punya label Bondowoso Republik. Kalau itu menjadi label secara universal dalam tanda kutip punya home industry punyanya warga Bondowoso, kenapa tidak? Gitu ya. Iya, buatlah rentengan yang harganya 1.000 sama gula atau 500 yang kopinya toh. Iya. Itu akan bisa bersaing di pasaran. Dan ketika kita ngopi di Lesehan, kita nggak minimal selain Torabika kita bisa lihat brand kita sendiri, Bondowoso Republik. Brand lokal sendiri. Itu yang menjadi kegelisahan saya. Semoga ke depan ini menjadi kalau ini positif, semoga ini bisa menjadi inspirasi gitu untuk pemerintah. Jadi seperti itu, Le. Ya mudah-mudahan menjadi salah satu ide yang nanti bisa direalisasikan oleh pemerintah. Karena ya ini sudah buktinya, kopinya ya enak gitu ya. Kalau mohon maaf kadang-kadang kalau beli kopi yang sudah sasetan itu ya, saya nggak sebut brand, kadang-kadang kembung gitu kan ya. Ini kopinya sudah enak, terus kemudian kesadaran teman-teman kita, anak-anak muda kita sudah tinggi kesadarannya. Jadi tanpa mereka diedukasi, mereka pakai kopi lokal, ya tinggal fasilitasi aja gitu kan. Ya mudah-mudahan ke depan ya. Sip. Kalau Lealung rajin bikin kayak gini, saya yakin gak lama itu akan terrealisasi. Amin. Dan semakin banyak Lealung yang lain, amin, ini semakin cepat. Amin. Nah, gitu ya. Jadi kita harus dorong hal-hal positif semacam itu. Terima kasih, Kak. Jadi seperti itu, Le. Makasih banyak waktunya. Sama-sama, Le. Kita tunggu lagi ilmunya. Siap. Berbagi ilmu. Siap. Karena Lealung ini orang yang aktif, saya lihat itu ya. Dan kok dilala ya tepak ke Alek Ribi ya, kita sama-sama anak bergerakan. Cuma bedanya ya saya lahir duluan aja. Gitu. Iya. Jadi saya baru bernarasi, tapi Lealung sudah langsung praktek di jalanan. Luar biasa sekali. Oke, makasih, Jak, waktunya. Terima kasih. Kita sambung lain hari. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses. Amin, amin, amin.